Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kami akan menjelaskan 3 BUMDes memperoleh modal dari pinjaman misalnya. Misalnya dari pinjaman bank atau pihak ketiga yang lain. Nah, kemudian juga bagaimana cara membayarnya. Nah, seperti itu ya. Karena misalnya kita pinjam 10 juta, nah, nanti kita cicilannya per bulan, misalnya 10 bulan atau berapa bulan, nanti kan tentunya ada bayar pokok dan cicilan jasa bagi hasil usahanya ya. Oke, sekarang kita lanjut aja. Kita masuk ke salah satu unit aja. Kita masuk di unit dagang, passwordnya. Nah, ini kita lihat dulu di neracanya 0 ya. Kita masih nggak punya modal sama sekali misalnya gitu. Nah, ini masih 0 semua. Nah, kemudian kita minjam uang dari pihak ketiga. Itu masuknya gimana? Ya, kita masuknya di kas masuk. Ya, klik tambahkan. Isikan tanggalnya. Nah, misalnya kita contohkan untuk tanggal kemarin ya, misalnya tanggal 1 Desember gitu, bulan kemarin, terus nanti kita nyicil sekali. Nah, masuknya kas debitnya kemana? Kita letakkan di mana uang yang kita pinjam itu. Misalnya uang yang kita pinjam itu tentunya kan biasanya anggap aja kita terima tunai gitu aja. Kan biasanya kalau di bank ya ditransfer di banknya, masukkan di sini terus nanti diambil. Nah, ini kita ambil simpelnya aja, kita langsung terima tunai aja ya. Nah, ini kita masukkan di kas utama unit ya, kas unitnya. Kemudian klik tambahkan. Nah, ini kita cari akun hutang. Nah, mungkin hutang ke bank atau hutang ke pihak lain atau pinjaman diterima dari siapa gitu misalnya. Nah, kita asumsikan hutang ke bank gitu aja. Nah, hutang ke bank. Tulis saja pinjaman kredit ya, atau kredit ke bank, misalnya bank mana lah. Misalnya berapa 100 juta gitu ya, misalnya 100 juta. Klik tambahkan, kemudian kita simpan datanya. Nah, misalnya 100 juta ini kita cicil nanti 10 bulan ya. Tadi di keterangannya dikasih nama cicilan 10 bulan itu juga nggak apa-apa. Enggak juga nggak apa-apa. Nah, ini kalau kita lihat di neraca, sekarang kita sudah punya modal tunai. Ya, kita sudah punya kas di unit perdagangannya itu ada 100 juta. Didapatkan dari mana? Sebagai apa gitu ya? Didapatkan dari hutang ke bank. Nah, modal kita aktifannya adalah hutang ke bank. Kita memiliki hutang senilai 100 juta. Modal kita 100 juta total semuanya dari hutang. Ya. Nah, ini sudah dipahami ya. Nah, kemudian kita nyicil, misalnya dibagi 10 bulan. Berarti per bulannya pokoknya cicilan pokoknya itu 10 juta. Misalnya bagi hasilnya 1 juta misalnya. Ya, bagi hasilnya berarti kita mengeluarkan uang 11 juta. Nah, ini kita belum dapat duit nih misalnya nih, kita biar lebih jelas kelihatannya nanti. Nah, kita silakan melakukan pembayaran di kas keluar. Nah, tambah. Misalnya kita bayarnya tanggal sekarang. Nah, telat gitu atau nggak apa-apa ya. Kan tiap bulan, misalnya tiap bulan ya tanggal 1. Nah, kita asumsikan aja sekarang lah, nggak apa-apa. Kita keluarkan dari mana uangnya? Dari kas unit perdagangan ini untuk membayar, klik tambah. Kemudian pokoknya kita masukkan ke hutangnya. Nah, ke hutang ke banknya ini. Nah, ini cicilan pokok pertama misalnya. Ke 1. Jumlahnya 10 juta misalnya. Nah, 10 juta kita simpan. Nah, 100 juta dibagi 10 kan. 10-an per 10 juta ya. Nah, ini cicilan pokoknya. Nah, jasa bagi hasilnya kita cari akun beban. Nah, di sini ada. Nah, ini kita bikin, kalau nggak ada kita bisa masukkan di beban administrasi bank. Kalau nggak kita bikin akun sendiri, misalnya beban jasa bagi hasil gitu ya. Cara bikin akunnya sudah pernah dibahas di video-video kami yang lain. Nah, di akun global ini kita bikin akun, kemudian dimasukkan ke akun unit usaha. Nah, ini asumsikan kita sudah bikin.
Kita masukkan di sini beban jasa bagi hasil. Nah, misalnya gini, jasa bagi hasil ke bank. Misalnya berapa? 1 juta. Ya. Nah, 1 juta. Ini jasa bagi hasilnya 1 juta. Masuknya ke beban jasa bagi hasil, klik tambahkan. Nah, nanti dia akan mengarah sendiri. Ini akan mengurangi jumlah utang kita. Yang ini akan mengurangi modal kita tentunya kan sebagai jasanya. Nah, klik simpan datanya. Nah, udah. Nah, kita sekarang bisa cek neracanya. Nah, sekarang uang kita yang kita pegang tinggal 89 karena kita sudah mengeluarkan uang 11 juta. Ya. 10 jutanya untuk cicilan pokok, 1 jutanya untuk jasanya. Kita ini asumsikan belum dapat apa-apa ini ya, belum untuk bekerja. Nah, semestinya uang yang ini untuk kita bekerja kita dapat berapa gitu ya. Misalnya harus lebih dari 11 juta karena kalau hanya 10 juta kita tetap rugi karena kita bayar jasa bagi hasilnya gitu. Nah, kenapa ruginya kita tahunya dari sini nanti. Nah, setelah kita bayar 10 juta, tentunya akan berkurang nih. Utang kita tinggal 90 juta. Nah, kemudian yang 1 juta tadi menjadi beban. Nah, beban ini mengurangi modal kita tentunya. Ya. Jadi, nah ini modal total kita akhirnya cuma 89 juta yang kita pegang karena kita harus mengeluarkan uang sebagai jasa bagi hasilnya 1 juta. Nah, jika kita dalam 1 bulan itu tidak bisa memiliki pendapatan lebih dari 11 juta, ya kita rugi gitu ya. Kita rugi karena cicilan pokoknya sudah pasti 10 juta dan cicilan bagi hasilnya 1 juta. Jadi jika kita punya dari uang yang ini kita gerakkan cuman misalnya dalam 1 bulan kok mendapatkan hanya kurang dari 11 juta ya kita rugi gitu ya. Oke, caranya seperti tadi itu cara membayar hutangnya seperti tadi. Jadi nanti yang 10 juta itu mengurangi hutang yang di bank, yang 1 jutanya jasa bagi hasilnya menjadi beban. Nah, pengaruhnya nanti akan seperti ini. Oke, demikian ya. Semoga dipahami dan bermanfaat. Salam BUMDes sukses.